Tim relawan emergensi respon Palangkaraya, Kalimantan Tengah langsung berusaha mengevakuasi seekor ular piton di atas kamar mandi rumah makan. Berbekal tongkat penjepit, ular berukuran besar dengan panjang 3 meter tersebut berhasil diturunkan dan dievakuasi keluar dari tempat persembunyiannya. Saat hendak dimasukkan ke dalam karung, reptil memiliki corak sisik batik tersebut sempat berusaha melawan dan melilit tangan salah seorang relawan, namun beberapa saat kemudian berhasil dilepaskan. Evakuasi ular piton di rumah makan tersebut sempat membuat heboh warga, terutama mereka yang kebetulan tengah berkunjung. Untuk panjang sendiri kurang lebih 3 meter. 3 meter. Kira-kira masuk ke tempat usaha ini kenapa ya? Rantai makanan, dia mencari makan, mengejar tikus karena sesuai dari keterangan warga di sini, para penjual di sini, di bagian dapur mereka itu sering adanya tikus. Ular piton yang telah diamankan ke dalam karung dibawa relawan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah untuk diserahkan sebelum dilepaskan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, setelah buron selama 7 bulan, tersangka korupsi Bupati nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan di persembunyiannya di Jayapura, Papua. Bupati nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, ditangkap KPK setelah buron selama 7 bulan. Penangkapan dilakukan Minggu sore di lokasi persembunyiannya di Abepura, Jayapura, Papua. Usai ditangkap, Riki Hampagawak diamankan ke Makobrimob Polda Papua untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setibanya di gedung KPK Jakarta pada Senin siang, Riki menjalani pemeriksaan penyidik yang berlangsung sekitar 6 jam. RHP juga diduga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak yang kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa membelanjakan, menyembunyikan, maupun menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sejauh ini terkait dengan dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati tersangka RHP sejumlah sekitar 200 miliar. Dan hal ini terus dilakukan pendalaman serta dikembangkan oleh penyidik KPK. Riki Hampagawak sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK pada 14 Juli 2022 tahun lalu dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Pemkab Mamberamo Tengah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus narkoba yang melibatkan terdakwa Jenderal Bintang 2 Polri, Teddy Minahasa. Sidang kali ini diwarnai ketegangan antara majelis hakim dengan kuasa hukum Hotman Paris. Dalam persidangan kasus narkoba dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengerahkan sejumlah jaksa senior yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan Verdi Sambo. Sidang yang beragendakan keterangan 2 orang saksi kunci ini sempat memanas lantaran pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan nota keberatan dari keterangan saksi dan pertanyaan jaksa penuntut umum yang melakukan pertanyaan berulang-ulang. Selain itu, ketegangan juga terjadi antara majelis hakim dan kuasa hukum Hotman Paris Hutapea. Ketegangan di ruang sidang diawali dengan keberatan Hotman yang disampaikan bukan di waktu gilirannya berbicara. Majelis hakim meminta Hotman Paris menyampaikan keberatannya bukan di saat sidang saat ini. Sementara itu, dalam persidangan kali ini 2 saksi dihadirkan, yakni Janto P. Situmorang dan Muhammad Nasir yang diduga sebagai penerima narkoba jenis sabu dari Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru. Dan keterangan dari 2 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa pada sidang kali ini tidak ada yang memberatkan terdakwa Teddy Minahasa.
tidak ada bukti sama sekali, saksi sama sekali yang mengatakan bahwa Sambo lagi. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Teddy Minahasa meminta agar Sabu ditukar dengan Tawas. Bahkan ada lagi keanehan yang sangat terlalu aneh, yaitu 4 penyidik polisi dari Bukit Tinggi yang diperiksa 2 minggu lalu ya. Ternyata di BAP tidak ada satupun pertanyaan. Mereka udah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya, tapi tidak ada satupun pertanyaan apakah benar ada penukaran Sabu dengan Tawas. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragi akan kembali digelar pada Kamis nanti dengan agenda keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Angin segar dan kabar baik bagi pelaku industri film tanah air. Kini karya insan perfilman bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini resmi sejak Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Musik nih. Kue menyang Kalimantan, melu umum bisnis minyak. Karya insan perfilman tanah air kini dapat menjadi jaminan utama untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Syaratnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, di mana salah satunya mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. PP 24 tahun 2022 ini sangat progresif, artinya membuka kesempatan baru untuk teman-teman yang para IP kreator untuk bisa menggunakan IP-nya untuk kebutuhan berhubungan dengan institusi finansial ya. Hal ini tentu menjadi kabar mengembirakan bagi insan film tanah air. Hadirnya peraturan pemerintah ini dapat memberi kesempatan kepada insan perfilman untuk mengembangkan karyanya. Khusus untuk di film, harapannya adalah mungkin dari valuasi ini dan dari PP 24 ini juga bisa mendekatkan akses kepada bukan hanya institusi finansial konvensional atau tradisional, tapi juga lembaga-lembaga investasi ya seperti perusahaan investment company untuk bisa juga tertarik ke IP film dan mulai melakukan investasi di industri film. Keberpihakan pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif ini harus segera disosialisasikan. Apalagi industri perfilman merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto. PDB negara mencapai 15 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.